program yang tadi diusulkan dari Pak Andika dan Pak Hendy terkait dengan pemberian insentif bagi usaha-usaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Apakah itu dinilai efektif dan seperti apa penerapannya? Kita nggak akan pernah punya anggaran yang cukup, Mbak. Dan itu kami sadari. Dan kita nggak mau janji-janji yang ujungnya nanti nggak akan bisa kita lakukan. Insentif itu adalah satu mekanisme regulasi yang memang harus kita lakukan. Karena kalau yang melakukan adalah swasta atau market, pasar, itu akan jauh lebih, menurut saya jauh lebih besar. Volumenya juga. Kemudian fundingnya juga akan lebih besar. Karena kalau mengandalkan pemerintah, semuanya kita yang cover misalnya, pemerintah provinsi, kita nggak akan pernah bisa membiayai semuanya. Itulah kira-kira. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, yang di ujung silakan boleh memperkenalkan nama dan juga asal media mana dan pertanyaannya. Oh iya. Selamat malam Pak, saya Kristi dari Kompas, mau tanya mungkin terkait ini kan sudah sepekan ya jelang pencoblosan, sejauh ini optimismenya bagaimana, terus lalu nanti pada saat pencoblosan akan mencoblos di mana gitu. Terima kasih. Ya yang jelas kita sudah berusaha Mbak, bahwasannya nanti gimana kan kita menyerahkan seluruhnya kepada masyarakat Jawa Tengah. Kita berangkat dari ketertinggalan kami jauh sekali dan kita tetap berusaha untuk memperbaiki. Dari survei ke survei itu kita selalu berusaha melihat apa yang harus kami perbaiki. Dan itu kami lakukan walaupun tidak sempurna. Karena kami juga dibatasi misalnya dengan kemampuan logistik. Ya tapi kita terus berusaha dan sisa waktu ini biarkanlah masyarakat Jawa Tengah yang kemudian akan menentukan. Nyoblos nanti kita rencananya akan nyoblos di sekitar tempat TPS-nya Mas Hendy ya kalau nggak salah. Di Lempong Sari. Itu rencananya. Ya, kita pindah sebagai warga negara, warga Semarang. Boleh digunakan mic-nya? Widi dari Berita Satu. Berarti ini untuk pindah memilihnya untuk surat-suratnya sama dengan TPS-nya Mas Hendy di Lempong Sari atau seperti apa Pak? Betul, jadi sudah diurus itu semua sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat. Baik, silakan ada lagi? Oke, silakan. Pak Andika, izin saya Holi dari iNews ID Pak. Tadi menambahkan pertanyaan Mbak Kristi dan Mbak Widi. Tadi kan sudah diurus ya Pak untuk pindah memilih ya Pak ya. Ini selain dengan Bu Heti membawa berapa orang untuk mencoblos di TPS tersebut? Terima kasih. Hanya kami berdua, kalau anak-anak biar tetap di Jakarta. Baik, selanjutnya. Oke. Baik, selamat malam Pak Andika dan Pak Hendy. Saya Dinda dari Berita Jateng. Saya ingin bertanya terkait pariwisata juga Pak. Bisa dibilang branding Jawa Tengah di bidang pariwisata itu kan bisa dibilang kurang kuat ya Pak. Buktinya masih banyak wisatawan yang mengira kalau Candi Borobudur itu adanya di Jogja, betul. Adanya di Jogja bukan di Jawa Tengah. Dan banyak juga yang mengira Kabupaten Magelang itu adanya di Jawa Timur gitu. Nah terobosan dari Pak Andika Hendy sendiri itu seperti apa untuk menggenjarkan branding pariwisata di Jawa Tengah? Mengingat kalau orang mendengar kata Jawa Tengah itu ingatnya cuma kota Solo dan kota Semarang saja. Terima kasih. Jelas branding ini hanya bisa efektif apabila dilakukan oleh swasta Mbak. Misalnya dalam memasarkan tempat tinggal saja. Saya mengambil contoh Airbnb misalnya. Ini bukan hotel ya. Airbnb itu bisa efektif karena memang jaringannya. Nah kami merasa kalau swasta yang melakukan itu, maka mereka akan jauh lebih efektif. Nah, apa tugas kami? Tugas kami adalah memberikan insentif. Lagi-lagi kami menggunakan regulasi untuk mendorong mereka. Kita bebaskan mereka dari
ketentuan pajak retribusi tertentu sedemikian rupa sehingga mereka ini punya insentif untuk melakukan itu. Karena kalau mereka mengembangkan wisata, mereka kemudian menyerap mereka-mereka yang menjadi penyandang disabilitas, mereka juga mengembangkan budaya. Mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan potongan-potongan beberapa item dalam hal perpajakan, retribusi maupun perizinan. Nah, ini yang akan menurut saya akan menjadikan mereka jauh lebih masif. Karena tidak hanya dilakukan oleh 1-2 entitas, tapi juga oleh berbagai macam usaha, mulai dari mikro sampai dengan yang besar dalam rangka berlomba ini. Karena begitu banyak peluang yang bisa didapatkan dari sebuah wisata. Baik, masih kita buka pertanyaan, silakan Mas yang oke. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Andika dan Pak Edi. Saya mau tanya soal isu budaya seperti itu. Pada 2017 DPR sudah mengetok Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, sampai sekarang di Jawa Tengah masih belum ada perdanya. Nah, mungkin komitmen dari pasangan nomor urut 1 seperti apa untuk memberikan mengesahkan perda tersebut? Ya, terima kasih. Yang jelas pemerintah provinsi ini kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Artinya undang-undang yang dibuat tentang kebudayaan atau budaya pasti di tempat kami perlu juga dibuatkan perda pergubnya. Supaya apa? Supaya kemudian provinsi ini tidak menjadi provinsi yang kelihatan kosong. Karena di dalam budaya itu ada beraneka ragam baik jenis, sifat maupun bagian daripada akal, pikiran yang itu bisa kemudian dimanfaatkan tidak hanya untuk membentuk jati diri warga Jawa Tengah, tapi juga untuk bisa menambah pendapatan karena sektor turisme tadi. Ya. Baik. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Boleh? Yang belum ya? Oke, silakan Mbak. Selamat malam Pak, saya Titis dari Kompas.com, izin menanyakan terkait tadi kan masih ada dari survei Litbang Kompas masih ada sekitar 40% undecided voters atau pemilih bimbang yang mayoritas ini dari anak muda dan mereka mengaku masih menunggu hasil dari debat seperti itu. Nah mungkin berikutnya apa yang Bapak lakukan untuk meyakinkan para pemilih bimbang ini?